Halo teman-temanku. Sekarang hari Rabu tanggal 23. Sambungannya videoku yang sebelumnya ini. Eh, kan tadi malam itu saya sampai di Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, maghrib sekitar jam-jam 6. Jam 6 terus saya jalan kaki tapi belum keluar bandara, hujan deras, cari mie tumpangan, dan saya ketemu orang baik pertama yang saya ketemu itu namanya Mas Catur. Dia itu supir taksi, dia kasih numpang saya sampai depan depan keluar depan apa bandara, depan pintu masuknya bandara. Dia kasih numpang sama saya sampai situ, dan sementara perjalanan ke situ tuh dia redam hujan. Jadi sampai di Sandak turun saya jalan kaki. Kan kalau keluar bandara itu saya belok kanan menuju Jogja, menuju Godean. Di perjalanan sejalan dan saya baru tahu kalau ada nama kecamatan namanya Temon, Kecamatan Temon. Saya lewat situ, dan setauku cuman ada nama artis, ternyata ada juga nama Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Di perjalanan saya lihat sepanjang jalan cuman sawah, tidak ada yang bisa saya nikmati malam-malam. Ternyata di daerah sana dia itu kayak tidak serame di Malioboro, titik nolnya Jogja, yang banyak katanya destinasi kalau malam dia itu di Malioboro Ji, yang banyak bisa kita lihat apa begitu. Sekarang kalau di sini dia belum ada yang bisa dilihat yang wah begitu. Apakah gedung-gedung mewah belum ada bisa dilihat, atau kota tua tidak ada juga. Jadi sepanjang jalan kiri kanan sawah saja. Terus sementara jalan saya dikasih numpang sama Mas Mas Riko itu, dia baru pulang kerja. Nah, di gedung di belakang bandara katanya dia kerja, ada gedung baru dia buat. Saya tanya-tanya, dia masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tapi dia lembur dari sore sampai malam. Itu malam dia kesini baik saya, karena searah. Dia tinggal di desa di Kecamatan Pengasih. Sepanjang jalan kita cerita dari dia bisa tahu kalau yang rame, yang betul-betul ada bisa dilihat-lihat destinasi atau apa yang megah, gedung-gedung bagus, cuman di Malioboro. Kalau sepanjang jalan itu jalan provinsi bandara ke Godean tidak ada, daerah Pengasih sana belum ada, cuman sawah saja, sepanjang jalan itu sawah, kiri kanan sawah. Terus dia kasih numpang saya sampai lampu merah keberapa itu sampai di desa Pengasih. Dia ada belok kiri, dia masuk di desanya. Saya jalan kaki lagi, saya lanjut jalan kaki, saya lewati Pertamina. Dua kayaknya Pertamina saya lewati jalan kaki, dua atau satu tanda hitung juga. Intinya ada saya tandai Pertamina. Sebelum Pertamina saya disambar mobil, Pak. Ada mobil Avanza, dia kaca spionnya dia kena siku kiriku. Untung dia tidak balap gitu orang. Saya curi, kayaknya dia mau lambung, mobil besar dia mau lambung kiri, sedangkan dia sudah terlalu diambil ke kiri, jadi dia kena saya. Untung dia tidak balap. Saya kira dia mau berhenti, dia mau weser juga, tapi mungkin karena dia lihat saya baik-baik saja, saya langsung lanjut jalan. Cuma sampai suku sakit sekaligus kaget. Dia weser, tapi kan dia lihat saya baik-baik, kayaknya begitu, karena saya lihat dia weser aja. Tapi dia tidak berhenti, dia jalan terus. Itu cuma weser baru jalan terus. Kira dia mau berhenti, dia mau datang saya apa begitu. Tidak aja. Terus ada bapak-bapak motor Revo, sebut saya dia bapak-bapak motor Revo. Udah basa-basi, bukan basa-basi, dia tanya saya dari mana, bla bla bla, mau kemana, mau ke Godean. Terus dia bilang sini saya antar.
enggak apa-apa nanti. Basa-basi itu basa-basi, kira sama dikasih numpang. Ujungnya dia bilang nanti berapa saja, cuman untuk untuk isi bensin. Hah? Langsung. Oh, jangan nih, jangan nih Pak. Tapi saya bilang jangan nih Kak. Bilang enggak usah Pak. Nah, makasih ya gitu. Dia berusaha dengan logat Jawa. Dia bilang iya enggak apa-apa, nanti saya antar sampai tujuan, nanti isi berapa saja barang 50. Oh, saya tambah kaget, barang 50.000 cu. Udah bilang oh saya tambah tolak, jangan makasih. Oh ya nah, kalau begitu udah lanjut mi jalan, saya juga saya lanjut mi jalan. Saya kira udah mau senupang, saya ada tanya panjang, kita cerita dari mana mau kemana begitu. Terus saya lanjut lagi jalan kaki di jalan. Udah datang lagi ini yang nama Riko, Mas Riko. Cek dia datang dengan motor Pak, dia habis ganti motor kan, waktu dia pulang kerja dia pakai motor yang tidak ada lampunya. Habis itu dia sampai di rumahnya udah gantian, dia datang lagi jemput saya, baru diantar sampai di mana dia antar saya, yang jelas lewati pos polisi yang ada patungnya. Lewati pos polisi, aduh saya lupa apa namanya. Iya, lewati pos polisi yang ada patungnya, masa polantasnya pakai jadi patung. Dan dari Mas Reiko saya dapat info kalau sepanjang Ulon Progo dia itu polantasnya kalau malam tidak ada, jadi tidak apa-apa, tidak pakai helm. Yang paling itu kalau pagi sampai sore ada. Kalau malam tidak ada, jadi sepanjang jalan saya tidak pakai helm. Jangan ditiru. Yang banyak membantu itu Mas Riko itu. Cerita-cerita ternyata dia sama jurusanku, jurusan teknik pemesinan, alumni mesin dia. Dia bisa tanya jurusan berapa dia. Tapi udah cerita waktu di PKL kita yang di Karawang, dia digaji. Kalau PKL di Karawang dia 2 bulan di PKL-nya, kalau sekitaran sini saja bukan sekitaran Ulon Progo dia 3 bulan dengan catatan cari sendiri PKL. Kayaknya sama aja, saya juga dulu begitu. Saya PKL kok diantam, saya Fadlan, Heri, Imam, Rahman, apa lagi, Askari, terus digambar, aduh saya lupa namanya, temannya Junto sama aduh saya lupa nama saudara, ada letting. Kita 6 orang 8 orang, ada 1, 2, 3 jurusan, berarti 6 orang. Saya tinggal di rumahnya Imam itu hari di Wondolako. Saya diurus sama almarhumah Tante Lin. Kirimkan Al-Fatihah untuk Tante Lin. Amin. Terus saya lanjut sama Mas Riko tadi, cerita Mas Riko udah antar saya sampai situ, lewati sisi pos polisi. Seingatku lewati pos polisi yang ada patungnya. Dia bilang dia mau antar saya keliling-keliling lihat-lihat tapi saya bilang saya tolak karena saya aku sudah antar saya jalan sampai situ, baru dia antar lagi saya keliling-keliling jalan-jalan. Ya saya tolak karena saya ingat dia baru pulang kerja juga, jadi tidak enak tuh masa sama langsung iyo kan. Tapi kalau diantar juga sebenarnya mau jelas. Tapi tidak deh, karena saya masih mau jalan menuju Godean. Terus pas dari turun saya lanjut lagi jalan, mungkin sekitar 4 jam lagi baru sampai di tempat tujuanku. Kalau ikuti Google Map 4 jam jalan kaki. Terus saya jalan, ada lagi orang dia tanya saya, udah basa-basi, dia bilang mau kemana, dari mana? Saya bilang dari Ulon Progo, kan memang arah ke Ulon Progo. Mau kemana? Mau ke Gedean. Nah, kok dia tanya kenapa jalan kaki? Saya jawab apa? Saya bilang kayaknya saya mau cari keringat. Tapi dah bertanya tuh, entah dah ketawa, entah dah senyum.
kenapa jalan kaki, bagaimana kalau logat ya, saya tahu logat intinya tuh kayak datanya tanya saya tapi tidak cuma untuk cari tahu saja begitu. Mungkin udah merasa jauh kalau kegodean jalan kaki jauh kan? Ya mungkin kayak dari Kendari ke apa di sebelumnya Unahan, jauh sekali kalau Unahan. Abilisawa, Kendari ke Abilisawa, dekat sekali Abilisawa. Sampara, Kendari kayaknya Sampara lewat jalan sedikit. Apakah setelah Sampara di jembatan Asera? Iyo, kayak Kendari ke Asera kayak jalan kaki sebenarnya dari bandara ke itu Kodean. Kayaknya saya belum pastikan juga, cari tahu sendiri, lihat di map. Terus selanjut lagi udah tanya-tanya saya itu orang motor metik, nggak tahu ada ingat motor metik apa. Saya kira ada mau tanya, ada mau numpang, saya berharap, tapi tidak, dia putar arah kembali, dia cuma tanya-tanya saya. Oke, saya lanjut lagi jalan-jalan, saya sampai di jembatan. Sudah sampai nggak di jembatan itu? Jembatan layang. Iya, saya lewati jembatan layang. Jembatan layang kan namanya. Karena saya ingat ada sepeda. Iya, ada motor dari lawan arus, dia mau menyeberang. Iya kayaknya menyeberang. Intinya saya lewat jembatan sama jalan kaki tuh. Jalan lagi, saya ketemu lagi orang baik ketiga setelah Mas Catur, Mas Riko sama ini namanya Mas Suroso. Panjang dia tanya-tanya sama saya, tapi dia lembut dia tanya, tidak kayak bapak-bapak motor metik, mas motor metik sebelumnya. Dia tanya saya mau kemana, dari mana, cek ada urusannya, ada urusannya. Dia tawarkan ke saya, dia bilang di sini saya nanti saya antar, tapi ikut saya dulu ke sini, saya ada urusan. Setelah kita baku tanya-tanya, baku tanya jawab, saya kan nih, saya ikut dia. Di perjalanan dia bilang kita singgah dulu makan nah. Saya tanya ada acara apa mas? Enggak, saya singgah, saya makan sama-sama. Oh, sudah tadi saya makan. Karena memang saya sudah makan, tiba di bandara saya baru makan bekalku. Saya tidak sempat makan, padahal niatku dari Kendari itu saya bawa bekal. Saya makan pada saat transit di Makassar. Cek di Makassar tidak sempat untuk makan, dan tragedi di Makassar, bukan tragedi, drama di Makassar. Tripod HP ku harus dibagasikan, sedangkan dari Kendari ke Makassar tidak perlu dibagasikan. Di situ yang bikin lama saya, dan itu saya tidak ikhlas. Uangku keluar 43.000, tapi dah bulatkan jadi 45.000 karena tidak ada uang kecilnya. Mantap tuh. Tidak apa-apa, kan akan terganti nanti ada ceritanya kenapa dia terganti itu uang. Intinya saya bayar bagasi untuk tripod HP saja 45.000, dan itu yang bikin terlambat saya, padahal saya sudah niat nih untuk makan dulu ke sana sebelum transit. Tahu-tahunya nanti tiba di sini di Kulon Progo di Jogja baru bisa makan. Dan dari pagi ada kan saya bawa sayur daun ubi. Saya bawa sayur dan ubi dari pagi nih sampai di sini maghrib jam 6. Ya sudah kecut saya tidak berani makan, jadi saya buang sayur. Maaf kakakku yang sudah masakin sayur, tapi saya buang soalnya sudah kecut. Niatku saya mau makan siang-siang di Makassar, tapi karena dramanya tripod, ditambah dengan cuaca, karena cuaca juga tidak mendukung. Pas sampai di Makassar hujan deras, makanya kayaknya itu yang bikin terlambat juga pesawat menuju ke sini ke Jogja, karena agak lama kita di bus. Agak lama di bus, hujan deras juga. Pas naik ke pesawat agak lama juga, rombongan pesawat dari Ambon baru agak lama, ada berapa menit itu dia baru sampai. Kayaknya pengaruh cuaca itu, hujan berawan, baru hujan deras juga. Bukan
di pesawat menuju sini sakit sekali telinga aku pak, kayak habis menyelam lama-lama. Menyelam kah, intinya sakit telinga aku. Saya cari-cari di internet, ternyata hal biasa aja itu kalau baru naik pesawat. Terus apalagi sama cerita tadi, sebelum saya lanjut di perjalananku tadi sama Pak Surwaso, di pesawat saya makan, sempat bisa ngemil-ngemil biskuit yang tadi kasih mamaku, biskuit coklat. Enggak sih mbak, saya makan kan saya di kursi 21C, di kursi 21B kosong, kursi 21A ada, dari penampilannya kayaknya orang Papua, dan saya kagum sama itu orang Papua. Kenapa? Karena pada saat kita sudah mendarat, kita landing, dia tidak buru-buru untuk turun, dia ikuti instruksi. Kan kalau di Makassar kita diurut dari angka 1 sampai 5 dulu yang turun, ambil anunya, cabinnya, tasnya tadi, cabin atas, terus lanjut lagi angka 6 sampai 10 dan seterusnya. Tapi di Bandara Jogja Kulon Progo, rata-rata pas sudah mendarat, sudah dibolehkan angka 1 sampai 5, malah semua penumpang dia berdiri, baru yang orang Papua ini dia tidak. Ayo Pak. Mas. Dari mana? Ya, dari Sulawesi. Waalaikumsalam. Putra. Ya. Ya? Rauf. Oh, ya. Jam berapa interviewnya? Jam 9. Jam 9. Oh iya, sama. Saya tapi besok jam mana interviewnya? Oh, besok. Iya, tanggal 24 saya. Lah kenapa ini sekarang? Ya, dia istirahat, lihat kondisi juga. Sendiri ke sini. Iya, sendiri. Ya. Jam berapa tesnya gitu? Jam 9. Karena story-nya juga saya lihat di Instagram, rata-rata masih sekitaran sini yang interview, yang di Nos. Kayaknya yang besok baru yang agak jauh-jauh tak? Memang 3 hari kan, 2 Iya, 4. Mungkin dia bagi yang dari yang terdekat dulu, hari ketiga baru yang paling jauh. Iya. Pertama yang sini. Iya, sekitaran sini. Ya, saya lihat story-nya kemarin. Sekitaran Jogja. Ambil jurusan apa? Ini. Ya, modeling. Kalau saya 3D animasi. Iya, Mas. Ya, Ambil apa? Jurusan modeling. Modeling? Modeler, 3D modeler. Cuma Bukan model. bukan model, bukan 3D modeler. 3 dimensi, ya. Seperti apa itu? cuma buat doang. Yang mendesain karakter, ya bisa. Kalau animasi Ya, kalau yang menggerakkan, kalau saya ambil yang menggerakkannya. Jadi jurusannya dia yang desain karakter, saya yang kasih bergerak, kasih jalan, kasih goyang kayak begitu. Ya, gambar apa? Iya, dia yang gambar karakternya yang bikin. Iya. Gen 8 masih 2 jurusan yang dibuka untuk Gen 8 ini. bawa ini enggak? Aduh, lanjut sampai di mana tadi? Oh iya, saya ketemu dengan salah satu peserta calon murid DOS University dari Depok, Jakarta, Depok 1. Aduh, saya lupa namanya, baru selesai kenalan. Aduh, dia jurusan 3D modeler, saya ambil 3D animasi. Dan dia karena di bis tidak sempat ada rapid, jadi dia baru mengurus ini panggil rapid. Semoga sukses sahabat. Sahabat, ada teman kurang Depok lagi, nggak bisa lupa namanya. Sampai di mana tadi cerita aku? Saya ingat dulu, bukan Pak Suroso, sampai di bandara. Oh iya, saya kagum sama itu orang Papua, dia bisa mengantri. Maksudku, mandi, saya kagum saja. Dia bisa mengantri, sedangkan orang-orang yang lain yang wujudnya bukan orang Papua,
dia tidak sabaran, tidak apa. Jadi saya mau buat kesimpulan, orang Indonesia Timur itu lebih sabar untuk masalah pesawat menurut pengalaman pribadi saya kemarin. Karena saya juga paling terakhir turun, bukan paling terakhir, terakhir turun. Banyak nih orang di belakangku yang turun duluan, baru saya. Sombong amat. Intinya pesan moralnya itu sabar-sabar gue juga kalau turun dari pesawat, tunggu instruksinya mbak-mbak cantiknya pramugarinya pesawat, supaya rapi, supaya tertata, tidak berdesak-desakan. Wow, sungguh penuh pesan moral. Oh iya, cerita di bandara dulu sebelum lanjut lagi ke Pak Suroso. Cerita di bandara itu pas mendarat, kita turun, kita di ada lagi pos atau meja untuk aplikasi eh eh ku cari saja yang tentang untuk memastikan, intinya prosedurnya ada jadi kalau kau dari luar Jawa terus datang ke Jogja, contohnya Jogja itu, kau download memang cari saja di aplikasi, cara di internet bagaimana, nanti di situ diinstruksikan kau dikasih wifi gratis juga, sama ngupload video sebelumnya juga dari itu juga dari itu, dari wifi-nya iya, kayak cek memastikan kau jangan sampai kau positif ya positif. Terus kembali ke cerita yang Pak Suroso tadi. Pak Suroso udah ajak saya makan, tapi karena saya bilang jangan, saya sudah makan di bandara pada saat mendarat ya udah jadi dah antar dulu, bukan dah antar, saya temani dulu dia ke rumahnya temannya di kalau pertigaan ke perempatan lampu merah yang ada BRI-nya. Saya tandai ada BRI-nya itu. Intinya kalau dari pengasingan lurus nanti pertigaan pos polisi, saya belok kiri, seharusnya saya belok kiri, ini saya terus ikuti itu Pak Suroso. Ternyata ada urusannya sama kenalannya, kerabatnya begitu. Dan itu waktu saya ikut rapat virtualnya sama-sama anak-anak Sangia Studio, Dinda, Hari, Amirul sama Atma. Itu kayaknya momen. Terus itu momen waktu saya ikut sedikit rapat virtualnya. Habis itu saya dipersilakan nih minum teh, mantap Pak, kue pianya mantap, saya menyesal tidak bungkus. Kita dari situ Pak Suroso udah pulang gantian dan ambil lagi satu helm untuk saya. Ini contoh yang perlu ditiru, walaupun kelurahan tidak jauh dari rumahnya itu orang, kita keluar lagi di kelurahan mana di acara Demongrejo, kelurahan Demongrejo. Kalau kau lihat masuk kan, kalau dari jalan itu belok kiri ke Demongrejo, pertigaan kan kalau masuk lorong nanti kan sebelah kanan dia kelurahan Demongrejo. Kalau ikuti Google Maps sama tapi dia tidak bisa itu masuk lagi ke dalam, tidak jauh kalau sebelah kiri ada toko Tandes Kulon Progo atau toko perlengkapan rumah, sudah itu rumahnya Pak Suroso kalau saya tidak salah. Itu rumahnya, dia gantian, dia ambil helm, dia pamit sama keluarganya, dan saya dapat rezeki dari beliau. Saya dapat kue, mana kue itu nih, kue, dia kasih saya uang, air minum, dia kasih saya isotonik, dia kasih botol besar, dia kasih isotonik sudah habis, dia kasih saya isotonik. Terus pas kita singgah isi bensin, dia Bu ya ada ibu-ibu kompleks guys.
Eh, dia tinggal isi bensin 20.000, terus dia kasih saya uang 50.000. Wow, sungguh baik Pak Suroso, terima kasih. Orang baiknya Yogyakarta, Pak Catur, Pak Riko, Pak Suroso. Dan baiknya lagi Pak Suroso antar saya sampai di titik, sampai di dari desanya itu Demongrejo sampai di sini di titiknya Dos University, dan antar saya masuk lewati kuburan sampai pas di titik lewati jalan kereta tadi. Sebelumnya tuh ada jalur kereta lewati kuburan, masuk lurus sampai mentok Dos University. Habis itu dia lihat sejenak, putar misa, bermalam di semua musola. Ini nih posisinya saya sekarang bikin video ini di musola, berkat bantuannya Pak Suroso dan lainnya. Semoga Pak Suroso dibalaskan dengan pahala yang banyak, Pak Riko juga, Pak Catur juga. Terus semoga diberi kesehatan, kekuatan, dan doa terbaik untuk kalian semua. Amin. Sekarang di musola dekat Tugu Pal, Dusun Tangkilan. Saya cari-cari di internet. Ini ada catatannya dari atas nama akunnya Firda Abraham. Saya baru tahu kalau seluruh tugu yang ada di Jogja dibangun untuk memperingati Jumenengan atau ulang tahun menduduki tahta Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang ke-40. Jadi ini kayak tugu tiruannya di Pal Putih. Cari saja, saya belum pernah ke sana, jadi saya mau cerita banyak tentang Pal Putih, tapi ini posisiku sekarang dekat Tugu Tangkilan, Desa Tangkilan. Sebelah kanan sawah, di belakang ada kuburan, saya di musolahnya. Pas keluar itu Tugu Tangkilan, Desa Tangkilan. Apalagi di perjalananku yang bisa saya cerita. Jadi kayaknya, oh tidak, Pak Riko itu orangnya, kalau ada yang pernah atau tinggal di desa Pengasih, Pak Riko yang sama yang punya kembaran, yang kakaknya. Saya tidak tahu nama adiknya siapa, tapi dia mengaku kalau ada kembarnya yang sama di STM dulu, bukan STM, tidak tahu apa namanya. Yang jelas dia jurusan mesin juga kayak saya. Guys, ngeri. Lagi yang bisa saya cerita, ada itu sih menutup videoku. Di provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu ada 4 kabupaten, Kulon Progo, Bantul, Jogja, sama apa? Ini sama apa? Mau ceritanya, mau bagi informasi, tapi saya bodoh juga Pak. Cari di internet, saya ingatku ada 4 gitu. Dan bandara internasionalnya ada di Kulon Progo. Saya lewati Bantul. Sekarang saya ada di Desa Godean, Sleman. Doakan saya jadi murid Dos University Gen 8. Cayo. Apa Cayo? Fighting. Oke. Bye bye teman-temanku. Kita kasih 30 menit deh. Jangan 1 menit. Belum pernah ada lagi video mukaku yang selama 30 menit. Foto apa nih kita pakaikan ini? Thumbnailnya. Foto anu saja, jadi itu Tugu Kulon Progo. Untuk yang mau tahu saya di Instagram, silahkan cari tahu saya @putra_aco, @putra_aco. Banyak spam fotoku, videoku di situ. Kalau mau diajak diskusi, ayo, saya terima diskusi, membuka diri untuk diskusi apapun, untuk berkarya apapun.
mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Betul juga itu slogannya DOS University. Dadah.